Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Brang Alam. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penglarisan dagang yang ada di Nusantara. Salah satunya yang kita akan bahas yaitu penglarisan dagang pocong. Seperti halnya yang saudaraku semuanya ketahui, bahwasanya penglarisan dagang pocong ini seringkali dicari oleh kebanyakan orang yang pikirannya sudah sangat buntu. Namun sebelum saya membahasakan hal ini, saya meminta waktu untuk saudaraku semuanya agar berkenan untuk menekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi lonceng yang ada di bagian samping. Karena insyaallah akan ada video yang bermanfaat lainnya. Ketika diri kita membahas mengenai penglarisan dagang pocong. Penglarisan dagang pocong ini merupakan sebuah penglarisan yang mana nanti ada sebuah media yang dimasukkan di sebuah warung ataupun tempat dagangnya. Namun biasanya ini warungnya, usahanya ini berkaitan dengan usaha ataupun dagangan yang ada kaitannya dengan warung berkuah. Apakah berkaitan dengan bakso, kemudian mie ayam, pokoknya masakan yang ada kuahnya. Kemudian nanti ketika berada di tempat tersebut, ketika diri kita ingin mencoba masakannya, kita merasakan sesuatu yang cukup unik. Duh, mengapa Kang? Merasakan sesuatu yang cukup unik. Karena ketika diri kita makan di tempat tersebut, itu masakannya serasa sangat enak sekali. Kemudian ketika diri kita ingat sama saudara kita ataupun keluarga kita yang berada di rumah, kemudian kita menginginkan untuk membungkusnya. Ketika berada di rumah, itu rasanya biasa saja. Beda ketika diri kita makan di tempatnya secara langsung. Loh Kang, kok bisa begitu ya Kang? Iya, bisa begitu dikarenakan kita akan membahas yang kedua yaitu mengenai jenis ilmu. Mengapa hal ini kok bisa terjadi ketika di tempatnya rasanya begitu nikmat, begitu enak. Namun ketika di luar dari warung tersebut kok rasanya berbeda. Hal ini karena ada kaitannya dengan golongan ilmu yang dijalankannya. Ketika seseorang menjalankan penglarisan dagang pocong ini, biasanya ilmu yang digunakan yaitu ilmu jenis hitam. Ilmu jenis hitam ini biasanya memang melakukan sesuatu sihir hanya di tempatnya saja, hanya di radius lingkungannya saja. Di luar tempat tersebut, biasanya sihir tersebut sudah tidak bisa mempengaruhi para pelanggannya. Kemudian cara kerjanya bagaimana Kang? Nanti bagi orang yang menjalankan ritual ini, biasanya terdapat sesajen khusus untuk melakukan hal ini. Apakah berupa tali pocong, kemudian beserta tanah gundukan yang ada di kuburan. Tanah gundukan tersebut bisa bantalan dari pocong tersebut, ataupun biasanya yang berada di samping tersebut. Itu diambil tujuannya untuk mengunci dari pocongnya, agar pocong tersebut tidak bisa keluar dari area tersebut. Kemudian tali tersebut ini nantinya, tali pocong ini dimasukkan ke dalam kuah, ke dalam wadah. Jadi di sini nanti ada airnya, kemudian di sini ada tali pocongnya. Jadi tali pocong ini posisinya di sini. Nanti sihirnya akan bereaksi di kuah tersebut yang menjadikan masakannya ini terasa begitu lezat, terasa begitu nikmat. Kemudian kira-kira cara mendapatkannya bagaimana Kang? Cara untuk mendapatkan dari penglarisan dagang pocong ini dari beberapa keterangan para pakar spiritual, hal ini cukup mencengangkan dan juga cukup menakutkan. Mengapa dalam hal ini sangat menakutkan ataupun mencengangkan? Karena ketika ingin mendapatkan keilmuan ataupun penglarisan pocong ini, nanti memerlukan sebuah lelaku khusus untuk mengambil kain morinya.
Dan ketika melakukan ritual tersebut, harus seseorang yang meninggal di Jumat Kliwon ataupun Selasa Kliwon. Nanti di malam harinya tersebut melakukan sebuah ritual tertentu, puja mantra tertentu, nanti akan bertemu dengan sosok yang menunggu dari kuburan tersebut. Dan juga dalam beberapa keyakinan bisa jadi nanti bertarung sama pocong ataupun orang yang meninggal di tempat ini. Nanti ketika pertarungan tersebut dimenangkan, baru pelaku penglarisan dagang pocong ini mengambil beberapa tanah kuburan yang ada di gundukan mayat tersebut beserta tali pocongnya, kemudian dua bahan ritual tersebut diserahkan sama, mohon maaf saya mengatakan hal ini, yaitu dukun ilmu hitam. Tujuannya untuk puja mantra, kemudian beberapa ritual lainnya agar nantinya dagangannya ini bisa dikunjungi begitu banyak orang dan dagangannya dilariskan. Inti dari penjelasan kali ini bahwasanya dagangan ini bisa laris dikarenakan sihir dari pocong tersebut. Pocong tersebut melakukan sihir berupa air ludahnya, dan bahkan dalam beberapa keyakinan diyakini termasuk ingusnya juga dimasukkan ke dalam sebuah wadah. Dari air liur ini, dari ingus ini akhirnya menciptakan beberapa sihir yang menjadikan dagangannya laris. Ingat, penglarisan jenis ini tidak akan abadi. Suatu saat nanti pasti akan mendapatkan bala atau mendapatkan balasan dari Sang Hyang Sejati atas kelakuan ataupun tindakan yang dijalankannya. Dan pastinya akan ada dampak buruk ke depannya. Jadi, lebih waspadalah ketika saudaraku ingin jajan di suatu tempat. Selalu baca basmalah, selalu meminta perlindungan dari Allah SWT agar tidak terkena sihir dari penglarisan dagang pocong ini. Demikian penjelasan kali ini yang dapat saya sampaikan untuk saudaraku semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya tidak mempunyai niatan memojokkan siapapun. Saya hanya mempunyai keinginan untuk menyadarkan saudaraku semuanya bahwasanya penglarisan dagang pocong ini diharamkan dan mempunyai dampak yang buruk bagi saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya.